Ibu sepertinya sudah 25. Adakah yang izin? Nggak ada. Tadi di jam pertama ada yang izin, Bu? Nggak? Nggak ada semua. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah, 1 bulan kita bertemu di mata kuliah ini. Hari ini adalah pertemuan yang keempat pada mata kuliah Perspektif Pendidikan PDGK 4104, yang mana mata kuliah ini terkait dengan proses belajar mengajar di kelas, proses pembelajaran juga, administrasi sekilas di sekolah, dan lebih banyak kepada bagaimana sih kita menghadapi karakter belajar, gaya belajar, dan segala sesuatu yang terkait mungkin dengan kurikulum juga. Bapak Ibu, di tugas semua sudah saya nilai kecuali Darwis, karena Darwis salah upload ya. Yang lain memang kelas ini, ya jujur aja nggak apa-apa. Yang lain aman. Darwis. Alhamdulillah, terima kasih sudah. Sebenarnya kalau Bapak Ibu rajin kasih layar, tugas 2 itu sudah saya upload di hari Kamis atau Jumat. Kalau yang udah duluan curi start ya silahkan aja, udah ada itu di si layar dari hari Kamis, 9 hari yang lalu, berarti hari Kamis itu sudah, saya ngasihnya 9 hari, Kamis ya, berarti sudah saya upload itu di si layar. Mau dikerjakan silahkan, keterangannya juga sudah cukup jelas. Bapak Ibu, mungkin sedikit saya ingatkan Ibu Indri ya, Bu Indri kalau di foto jangan kecil gitu, saya nggak bisa bacanya Bu, hasil PDF-nya Bu. Jadi saya harus gedein lagi lama nariknya, dan itu memperlambat waktu koreksi ya. Bu, di cam scanner aja Bu, di handphone ada kok itu Bu, di handphone cam scanner langsung jadi. Tapi kalau enggak di foto, baik Bu, ya, diubah ke I Love PDF juga bisa. Banyak cara lah pokoknya ya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk tugas mandirinya. Alhamdulillah, silakan lanjut ke tugas mandiri 2. Di hari ini kita akan membahas di modul 6 dan modul 7 Bapak Ibu. Di modul 6 sendiri sampai dengan hari ini ya, di modul 6 sendiri sampai dengan hari ini yang mengirim itu baru Ibu Seril. Itu modul 7. Modul 6-nya nggak tahu kemana. mohon maaf Bu Rina, modul 6-nya minggu kemarin sudah saya kirimkan. Oke, berarti tidak dikirim ulang. Harusnya kalau hari ini dikirim ulang, karena yang kemarin sudah ketimpa. Bahasanya harus manjat gitu ya Bu ya, manjat-manjat tinggi-tinggi. Ya, nggak apa-apa. Hari ini modul 6 dan modul 7 Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai nanti ada di kompetensi guru ya. Kemudian yang di modul 6 itu ada layanan kebutuhan untuk murid. Kalau di kelas sebelah tadi luar biasa, pertanyaannya banyak dan sampai nggak selesai-selesai. Apalagi di kelas B yang justru bantah-bantahannya jauh lebih mantap lagi. Kenapa Bu? Karena terlalu banyak masalah memang anak-anak kita sekarang ini. Itu aja lah intinya ya. Semangat Bapak Ibu berdiskusi. Pak Supandi, Pak James, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Bu Hedi, Bu Nari, Bu Mawar, Ibu Mimi masuk. Ibu Mimi meskipun dalam pemulihan, sekali-sekali bersuara ya Bu ya, karena saya supaya tahu Ibu ada partisipasinya juga dalam perkuliahan hari ini. Sehat selalu buat kita Bapak Ibu, semangat. Gilper nggak ada ya hari ini ya Pak? Oke. Ada Bu. Nggak ada, di Bu Rina nggak ada Gilper. Baik, terima kasih. Saya serahkan hari ini ke kelompoknya Ibu Nari ya. Karena Bapak Alan kayaknya lagi makan, lagi ibadah juga dia. Kita nggak usah ganggu lah. Ya, Bapak Ibu silakan lanjutkan saja untuk presentasi supaya tidak memperpanjang waktu. Pak Supandi deh. Pandu Pak Supandi. Silakan teman-temannya. Pak Supandi yang pandu. Ya, Pak Supandi pandu teman-temannya dari kelompok mana? Siapa? Silakan Pak Supandi ambil alih. Saya serahkan jaringannya ke Pak Supandi. Mudah-mudahan cuaca lancar sampai kita selesai nanti. Silakan Pak Supandi. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Rina. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini kita kembali belajar perspektif pendidikan, dan pada hari ini kelompok yang akan presentasi itu kelompok 4.
modul 6, dan nanti juga ada kelompok satu lagi di modul 7. Untuk sekarang ini kelompok 4, langsung saja waktu dan jaringan saya persilahkan. Silahkan teman-teman. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak main tunggal ya Pak? Nggak ada kawan yang resen yang lain Pak? Masya Allah. Kurang tahu Bu. Yuk silakan. Baru ada kawannya Pak Panji. Lanjut Pak Panji, monggo silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari modul 6 hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk selanjutnya modul 4 ini sendiri, modul 6 ini sendiri terdiri dari 3 KB kalau tidak salah. 3 KB, kemudian untuk yang membacakan di KB pertama kemungkinan akan disampaikan oleh Ibu Rita Binti Bakri. Kepada Ibu, kami persilakan Bu. Silakan Bu. Pak Panji, terima kasih. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya akan membacakan prinsip-prinsip bimbingan di sekolah dasar. Menurut Agus Taufik tahun 2007, dengan pada dipahami supaya memberikan arahan, panduan, nasihat, dan biasanya mengandung nilai-nilai yang ada bersifat menentukan ke arah yang baik. Lanjut Pak. Panduan, nasihat, dan biasanya mana Pak? Oh salah, maaf. Maaf ya Bu. Kemudian tujuan ada tujuan umum dan tujuan 7 tujuan khusus, yaitu dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang kedua adalah siswa dapat memahami diri sehingga mampu mengatasi salah dan kesulitan yang dialami sendiri. Pak. Di saya putus-putus. Iya kah? Iya Bu, suaranya Bu putus-putus Bu. Iya Bu. Dan Bu, sinyalnya Bu. Ya, baiklah Bu, biar saya lanjutkan saja Bu, untuk biar nggak macet-macet. Fungsi bimbingan di sekolah. Yang pertama fungsi pengungkapan, yang kedua fungsi penyaluran, yang ketiga fungsi penyesuaian, yang keempat fungsi pencegahan, yang kelima fungsi perkembangan, dan yang keenam adalah fungsi perbaikan. Next Pak. Prinsip-prinsip bimbingan di SD. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya 1. Bimbingan untuk semua. 2. Bimbingan di SD dilaksanakan oleh semua guru kelas. Yang ketiga, bimbingan diarahkan untuk perkembangan kognitif dan afektif. Dan yang keempat, bimbingan diberikan secara insidentasi dan informal. Yang kelima, bimbingan ditekankan pada tujuan belajar dan kebermaknaan belajar. 6. Bimbingan difokuskan pada aset. 7. Bimbingan terhadap proses pendewasaan. Dan yang ke-8, program bimbingan dilaksanakan secara bersama. Next. Sekarang peran guru dalam program bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam program bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang berkesinambungan dan sistemik yang diberikan kepada siswa agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Peran guru dalam program bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam program bimbingan dan konseling merupakan salah satu upaya pemberian bantuan yang berkesinambungan dan sistemik yang diberikan kepada siswa agar
mencapai perkembangan yang optimal. Lanjut, Pak. Yang pertama ada A, layanan pendidikan anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki IQ di atas 190 atau 139 atau 1 sampai atau 140 atau lebih, yang secara menonjol mereka memiliki kemampuan intelektual umum dan akademia, serta mampu berpikir kreatif, produktif, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki prestasi yang tinggi di bidang seni atau keterampilan lainnya. Sesuai dengan karakter dan kemampuannya, anak berbakat membutuhkan layanan yang berbeda dengan siswa dengan siswa pada umumnya, agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, namun mereka tidak lepas dari dunia anak-anak. Next, Pak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan pada anak berbakat di sekolah dasar. A. Mengidentifikasi anak berbakat dalam segi 1. Kelancaran atau kemampuan menjawab pertanyaan. 2. Kelenturan atau kemampuan untuk memberikan berbagai macam jawaban atau beralih dari satu macam respon ke respon yang lain. 3. Kemurnian atau kemampuan memberikan respon yang unik dan layak. B. Layanan untuk anak berbakat. Ada 2 macam layanan sebagai pilihan dalam memberikan layanan kepada anak berbakat, yang meliputi 1. Adaptasi lingkungan, yang kedua adaptasi program. C. Strategi pembelajaran dan model layanan. D. Layanan perkembangan kreativitas. C. Stimulasi imajinasi dan proses inkubasi. F. Dasar pembelajaran, dan yang ke-8 adalah evaluasi. Next, Pak. Sekarang bagian B. Layanan penyandang kelainan fisik. Dalam tingkatan yang masih ringan di sekolah dasar, masih sering ditemukan anak penyandang cacat fisik yang belajar bergabung dengan anak-anak normal pada umumnya. Karena kecacatannya tersebut, ada kemungkinan mereka mengalami hambatan dalam belajar, baik yang bersifat akademik maupun yang non-akademik. Penyandang kelainan fisik dapat dikelompokkan pada penyandang tunanetra ringan, tunarungu, dan tunadaksa. Para penyandang kelainan tersebut tentunya memerlukan layanan dan bimbingan khusus. Next, Pak. Pak Panji boleh gantian dengan kelompok yang lain, Pak? Dengan anggota yang lain, Pak? Selanjutnya Pak Panji. Ya, silakan, Bu. Berbagai jenis layanan yang harus kita berikan terhadap penyandang kelainan fisik. 1. Layak terhadap anak tunanetra. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain meliputi penempatan atau tempat duduk, alat peraga yang digunakan, dan pencahayaan ruangan. 2. Layanan terhadap anak tunarungu. Untuk
anak tunarungu pada tingkat ringan mungkin masih bisa dapat dilayani dengan baik. Namun untuk tingkat yang lebih tinggi diperlukan bantuan tenaga pembimbing khusus. 3. Layanan terhadap anak tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa dapat dilihat dari segi akademis, sosial atau emosional, dan fisik atau kesehatan. Next, Pak. Layanan terhadap anak dengan gangguan psikologis atau tunalaras. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang terhadap LLB Amerika, tunalaras disebut dengan gangguan emosi. Gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan gejala-gejala antara lain ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman dan guru, berlaku tidak pantas. Next, Pak. Jenis perilaku menyimpan di sekolah biasa. 1. Anak suka jahil, iri hati, mencela, rewel, agresif, suka protes, dan malas belajar. Untuk menghadapi perilaku menyimpang tersebut, kita tidak bisa menggunakan sikap reaktif dan perlakuan kasar atau keras terhadap anak tersebut, tetapi dengan cara mengenali dan menganalisa mengapa anak menunjukkan penyimpangan perilaku, kemudian kita cari solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Next, Pak. Gejala-gejala perilaku menyimpang. 1. Anak yang suka jahil, perbuatan jahil yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan maksud mengganggu atau membuat orang lain menjadi tidak nyaman, menderita, baik secara fisik maupun mental. Sementara dia begitu asik menikmati dengan rasa puas melihat si korban menderita. 2. Anak suka iri hati. Perasaan iri hati yang berlebihan diwujudkan dengan perilaku mengganggu teman seperti merebut mainan, saling membantah, dan sebagainya. Hanya karena hal-hal sepele, karena iri hati akan menjadi agresif atau suka menyerang kepada teman lainnya. 3. Anak yang suka menyela. Mungkin kita pernah melihat anak yang suka menyela pembicaraan orang lain, orang tua, dan walaupun orang tua menyuruh anak untuk pergi, turunkan lagi, Pak, pergi dan menjauh dengan baik. Anak justru menolak dan ngotot atau ngeyel untuk terus nimbrung. 3. Anak suka agresif, akan menyerang orang atau teman yang belum dikenal walaupun karena masalah yang sepele seperti merebut mainan makanan atau karena diolok-olok dan sebagainya. Dan biasanya anak yang suka agresif itu dia akan dituruti, ditakuti, dimusuhi, dan dijauhi teman-teman. Baik Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka 3 pertanyaan untuk sementara. Tapi saya ingatkan, kita di sini bukan diskusi tapi kita sharing. Mudah-mudahan dengan kita sharing, kita semakin bertambah ilmu. Kita semakin bertambah ilmu dan juga kita bisa menerapkannya kepada anak-anak kita agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan punya ilmu yang bermanfaat. Silakan Bapak Ibu, saya lihat di sini ada Ibu Susi. Ya, Ibu Susi dulu ya, Bu. Ibu Susi, silakan, Bu. Ya, terima kasih buat kelompok penyaji yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ya, Pak. Terkait dengan anak berbakat. Biasanya kan anak berbakat ini memiliki intelijensi yang berbeda dengan anak normal ya, Pak ya. Kadang mereka lebih cepat, misalnya kalau untuk
kita kasih tugas sebentar selesai, atau kita kasih pertanyaan sebentar menjawab. Nah, kebanyakan mereka ini kan terkadang kala kalau anak berbakat ini bosan ya Pak, bosan. Sementara setiap anak itu kan berbeda apanya Pak IQ-nya. Ada yang cepat nangkepnya, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang sama lambat ya, harus diulang-ulang. Nah, bagaimana dengan anak berbakat ini sendiri Pak? Terkhusus untuk anak yang berbakat karakteristiknya kelentur, yaitu memberikan berbagai macam jawaban dari respon satu ke respon yang lain. Yang mau saya tanyakan, bimbingan yang bagaimana Pak yang baik kita berikan anak yang berbakat tersebut. Yang kemudian saya memberikan pertanyaan yang kedua juga Pak, terkait dengan anak yang tunarungu Pak ya. Tunarungu itu mendengar ya Pak ya, mengalami kelainan dengan pendengaran ya Pak ya, tunarungu. Nah, bagaimana layanan bagaimana yang kita bisa berikan kepada anak yang memiliki keterbatasan tunarungu ini sendiri? Kalau tunanetra kan mungkin bisa kita lakukan dengan penempatan tempat duduknya, mungkin Pak ya di depan, jangan lebih di belakang atau dekat guru. Nah, untuk tunarungu ini cara yang apa yang di situ yang bisa kita berikan kepada anak tunarungu ini, Pak? Terima kasih. Di sini mungkin tunarungunya tunarungu dalam tahap ringan, Bu, bukan tahap berat, Bu. Ya, mohon nanti dijelaskan Pak ya. Nanti jelaskan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Untuk selanjutnya Ibu Mawarni Sibarani. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk penyaji. Yang mau saya tanyakan itu tadi bagian kedua tentang layanan pendidikan anak berbakat di sekolah dasar, itu ada 7 kalau nggak salah tadi ya Pak. Yang mau saya tanyakan tentang layanan perkembangan kreativitas anak. Saya lihat tadi ketika Bapak tidak dijelaskan, tapi saya lihat di modul ada 3 tingkatan perkembangan kreativitas, mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat ketiga ya Pak. Yang mau saya tanyakan tingkat yang pertama, tingkat kreativitas pertama itu dimulai dari ditandai dengan fleksibilitas, organilitas, dan keterbukaan terhadap masalah yang disertai keberanian mengambil resiko. Kira-kira maksudnya ini seperti apa ya Pak? Terima kasih. Baik, satu lagi mungkin Ibu Ria. Ingin bertanya, silakan Bu. Saya kelompoknya, Pak. Oh, mohon maaf. Bapak Panji ini memang lah. Bapak Panji lawak. Kirain. Ya, udah. Makanya tangannya diturunkan Bu kalau udah selesai. Biar yang mau bertanya tahu. Baik, untuk dari 2 pertanyaan, ada 3 sebenarnya. 1 dari Ibu Susi, tapi pertanyaannya 2. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mawarni 1, jadi 3 jumlahnya ya. Nanti insya Allah nanti setelah sesi ini nanti akan kita berikan lagi pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk yang pertama yang berkaitan dengan anak yang berbakat. Saya tawarkan dulu dah kepada kelompok saya. Kira-kira ada yang mau menjawab pertanyaannya? Nanti biar saya tambahin Bu. Ibu Rita atau Ibu Nel Fitri atau Bu Ria? Kelompok lain yang mau bantu boleh, silahkan. Pertanyaannya apa? Siapa tadi notulennya? Bapak Panji 4 orang ya? Bapak Panji? Iya Bu. Saya, Bu Rita, Bu Nel Fitri, dan juga Ibu Ria kalau tidak salah. Iya, Bu Nari dilupakan Bu Rina. Tengoklah Bapak Panji. Ya, Jawab lagi. Mohon maaf Bu. Ya, Bu Nari. Silakan Bu Nari dibantu jawab biar jangan dilupakan sama Pak Panji. Yo, silakan. Silakan Bu.
Baik, untuk pertanyaan dari Bu Susi, tadi ada 2 pertanyaan, mungkin saya menjawab yang bagian kedua ya Pak ya, yang masalah kelainan pendengaran. Penanganannya mungkin kita bisa, jika kita bisa memungkinkan menggunakan bahasa isyarat, itu bisa kita gunakan. Kalau memang tidak bisa, bisa anaknya ditaruh di depan yang lebih dekat dengan kita. Jadi kalau kita, ini dalam segi tunarungu ringan ya Bu Susi, kalau tunarungu berat sepertinya harus menggunakan alat bantu, kita komunikasikan dengan orang tua, begitu. Kemudian begitu saja sih sepertinya, mana tahu yang lain mau membantu jawabannya. Baik, mungkin saya tambahin Bu. Ya, baik. Untuk kasus anak yang memiliki cacat fisik seperti tunarungu ringan, tentunya anak ini memiliki keterbatasan ketika mengikuti pembelajaran. Dan kalau kita sebagai guru, ketika ada seorang anak yang mengalami hal yang demikian, tentu kita tidak boleh membiarkan anak ini untuk tidak mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. Kalau misalkan anak ini memang dia tidak bisa mendengarkan dengan baik, salah satu solusi yang harus kita lakukan tentunya anak ini kita dudukkan di depan agar dia bisa mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan, sehingga anak ini pun tidak merasa dirinya itu tidak bisa. Artinya dia bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kita sebagai seorang guru. Ya, itu mungkin salah satu ya. Untuk selanjutnya ya mungkin ada teman-teman yang lain dari kelompok ini yang ingin memberikan tambahan. Jadi pada intinya ketika anak ini mengalami gangguan fisik tunarungu, ya kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya. Apakah anak ini memang punya penyakit atau memang karena dia itu di belakang terganggu oleh temannya sehingga kita bisa mengerti. Artinya ya kita harus mengidentifikasi dulu lah masalah yang dialami oleh si anak ini. Kalau sudah ketemu ya kita carikan solusinya agar anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, mungkin kalau ada yang lain ada yang ingin tanya atau bagaimana Bu Susi? Apakah Bu Susi? Iya, terima kasih buat Mudari dan Pak Panji tadi untuk saya tadi kan 2 bertanya itu Pak. Yang pertama kan tentang anak yang berbakat, bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan bimbingan kepada anak yang berbakat ini. Karena kita tahu kan anak berbakat ini kan biasanya lebih cepat. Padahal kalau kita itu kan ya, enggak Bu, maksud saya itu ini jawaban yang nomor 2 Ibu tentang tunarungu. Oh, yang nomor 2 itu ya. Tadi sih Ibu Nari sudah bilang sih bahwa kalau anak yang tunarungu itu kalau dia masih ringan ya mungkin didekatkan ya Pak ya, didekatkan dengan gurunya kali atau mungkin dengan bahasa isyarat. Kalau gurunya bisa bahasa isyarat, it's okay lah Pak ya. Kemudian bagaimana Pak untuk yang kedua? Yang pertanyaan pertama saya untuk anak berbakat itu Pak. Bu, kalau dia tunarungu, harusnya itu kembali ke orang tua, Bu. Kalau tunarungunya ringan, masih bisa pakai hearing aid. Alat itu, Bu, yang ditaruh di telinga, itu bolehlah dia masukkan ke sekolah formal. Tapi kalau dia yang sudah parah, bahasa isyarat saya rasa sekalipun sekolah sekarang itu beberapa sekolah dikatakan sekolah inklusi, tapi nggak ada sumber daya, ada nggak guru negeri yang memang SD negeri biasa yang sampai menguasai bahasa isyarat, saya rasa jangankan bahasa isyarat, Ibu cantik, guru PJOK aja kami kurang tiap sekolah, Bu. Boro-boro bahasa isyarat, Bu. Guru PJOK aja tak ada di sekolah negeri itu, Bu. Apalagi guru bahasa isyarat, beneran. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah di Batam ya, saya nggak tahu kalau di daerah lain, yang saya baca di Batam itu orang tua yang nggak terima, terus kalau bahasa kasarnya mungkin, kalau Bu Hedi mungkin nggak masalah ya ngomong kayak gitu, nggak sadar diri Bu, kalau anaknya itu nggak sempurna, gitu kan ya. Jangan gitu Bu Rin, aduh. Kan, di Batam ada Bu yang memaksakan anaknya itu di sekolah formal gitu. Padahal anaknya tidak mampu gitu loh, tidak bisa, dan
kita sudah dikatakan dari awal, Bu, mohon maaf, ini sekolah ini kan sekolah umum, kita nggak punya sumber dayanya, kemudian juga kawan-kawan di sini kan rame, dan saya tidak bisa selalu memegang, memantau, tapi jawaban orang tuanya dengan sebenarnya, nggak apa-apa lah Bu, yang penting dia sekolah, itu jawaban orang tuanya kan selalu seperti itu. Dan itu kendala terbesar untuk sekolah swasta. Benar nggak, Ibu Kepsek, Bapak Kepsek? Itu kendala terbesar untuk sekolah swasta. Benar. Itu terjadi, Bu. Terjadi. Sekolah saya sekarang terjadi juga, Bu. Nah, itu dia. Jadi, Bu Susi, kalau tunarungu, itu kan bahasa kerennya peka gitu, Bu ya. Iya, peka ya, Bu. Susah. Saya belum pernah lihat sih, Bu, anak tunarungu di sekolah saya. Ya, kadang kalau yang dia ringan, itu biasanya dia suka main headset, suka pakai headset, Bu. Jadi, aslinya dia nggak apa-apa. Cuman karena dia sering banget headset, jadi lama-kelamaan pendengarannya berkurang gitu ya. Itu nggak masalah, itu bisa yang dibilang Pak Panji tadi. Bisa ditaruh di depan atau di mana. Tapi kalau yang sudah tunarungu dalam konteks bahasa isyarat, saya rasa nggak sanggup lah Bu sekolah, kecuali SLB lah ya. Kalau sekolah umum saya rasa angkat tangan, saya pun angkat tangan kalau ada murid kayak gitu beneran. Tak sanggup saya angkat tangan, bener. Iya, Bu Rin, karena bahasa isyarat itu kan harus kuliah juga tuh gurunya, Bu. Nah, itu dia. Harus mendapatkan gelar juga, gelar pendidikan sarjana SLB jurusan bahasa isyarat. Jadi tidak sembarangan bahasa isyarat asal kita gini-ginikan saja. Setiap gerakan tangan itu mengartikan huruf satu kata. Jadi itu sulit, Bu Susi. Nah, di tempat saya itu tadi keterangan dari Bu Nari, Bu. Katanya kalau apa pakai bahasa isyarat. Maksudnya yang peka itu tadi, Bu. Maaf, karena ada juga anak saya ini juga yang baru masuk nih, selalu telinganya berair. Udah bolak-balik kita suruh dibersihkan sama orang tuanya, bawa ke rumah sakit atau udah datang puskesmas untuk cek kesehatan, tapi nggak pernah mau, katanya nggak pernah dibawa sama mamanya. Tapi sampai saya taruh dia di depan, tapi anak itu kayak nggak denger bagaimana, tapi telinganya itu berair terus. Makanya memang, Bu, orang tua ini kadang-kadang, Bu, yang menyekolahkan anaknya itu memang dilema buat kita guru, kepala sekolah juga. Nanti kalau nggak diterima muridnya sedikit, ya kan? Nah, kalau diterima murid bermasalah semua yang diterima, ada murid ABK, ada murid UGM, supaya murid banyak, ya kan, Bu? Nah, jadi bingung juga kita. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah orang yang berkelas gitu ya, Bu ya kita nggak sebutkan sekolah-sekolah apa itu, mereka punya apa namanya itu, punya tim penyeleksi, nggak boleh yang masuk begini-begini. Namun saya pikir kalau memang sekolah yang seperti itu juga, Bu, itu bukan sekolah, saya rasa bukan pabriknya manusia, karena mereka mengajar yang sudah sempurna semua. Nah, kalau kayak kita ini betul-betul sekolah, Bu, anak segala macam, anak tipe tuna-tuna apapun masuk asal mereka jangan jadikan tuna lah, Bu, di dalam. Jangan jadikan tuna. Kan jangan sampai ikan tuna ya, Bu. Iya, karena kalau udah kayak gitu, karena udah jadikan tuna, Bu, udahlah apapun ceritanya anak tuna itu kita kalengin aja lah dia, Bu, biar tenang di dalam itu udah suka semuanya. Karena, Bu, ini bernyangkut juga dengan program pemerintah, Bu. Ibu Rina tahu sendiri. Kalau AMBK, Bu, di Siulinjar itu 50% pertanyaannya seperti itu loh, Bu. Terus bagaimana sih anak-anak yang memang sekolahnya itu oke, nggak ada anak tuna di dalamnya, menjawab pertanyaan seperti itu? Merah nggak rapot mutu mereka, Bu? Nah, itu pula yang jadi. Tapi kalau kita yang sekolahnya sederhana, di liar-liar, ya, sekolahnya yang uang sekolah gratis, atau uang sekolahnya di bawah KKM, ya. Jadi, menjawab pertanyaan seperti itu, bahkan uang masuknya 1 juta, dicicil 1 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun. Nah, mampu loh mereka menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Buktinya sekolah saya, Bu, dapat apa juga, Bu, dapat bantuan juga dari pemerintah, dari sekolah berprestasi dalam raport mutu. Jadi makanya saya bilang, kalau nggak kita terima, Bu, anak-anak itu nggak ngerti nanti ini rupanya di lingkunganku ada anak seperti ini ya, ada anak seperti ini ya, harus seperti apa saya menghadapinya ya. Nah, jadi memang dilema, Bu, pendidikan sekarang ini, Bu Susi, ya. Mungkin di sekolahmu tak ada anak tuna-tuna, tempat kami banyak tuna-tuna. Nanti kami jadikan sambal mita rempa, Bu, pakai ikan tuna. Oke, siap. Dilanjut Pak Panji, pertanyaan berikutnya Pak Panji. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Susi yang pertama tentang anak berbakat. Anak berbakat itu kita ketahui bahwa anak yang memiliki kecerdasan di atas 30
139 sampai 140. Artinya anak ini memang merupakan anak spesialis. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan sama Ibu Susi tentang keberadaan anak berbakat bisa dilihat dari beberapa hal. Nah, salah satunya kelenturan. Kelenturan ini apabila anak berbakat memiliki apa namanya kemampuan dalam memberikan berbagai macam jawaban. Kelenturan itu tentunya memiliki kemampuan untuk memberikan berbagai macam jawaban atau beralih dari satu macam respon ke respon yang lain. Jadi jelas Bu, ketika anak ini berbakat, dia pasti akan bisa merespon dengan baik, bahkan dia bisa pindah ke respon yang lain dikarenakan memang IQ-nya di atas rata-rata. Contoh misalnya begini, ketika ada orang yang berbicara tentang masalah masalah yang berkaitan dengan sosial misalnya, anak ini bisa merespon dengan baik. Kemudian ketika ada orang yang berbicara dengan masalah yang lain juga, anak ini bisa memberikan respon yang baik karena anak ini secara alami ya karena punya bakat di atas anak rata-rata. Dia bisa merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh orang dan juga bisa memberikan respon yang lain ketika ada orang yang memberikan jawaban atau sanggahan. Mungkin itu sih Bu ya jawaban dari saya. Mungkin yang lain ada yang... Saya tanyanya Pak, bimbingan yang bagaimana Pak atau layanan bagaimana yang kita berikan kepada anak berbakat ini Pak? Boleh saya tambahkan sedikit Pak Panji, Bu Susi? Ya, silakan Bu. Boleh. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan Bu Susi, bagaimana bimbingan seperti apa yang kita berikan kepada anak yang berbakat gitu ya, sesuai dengan yang kita pelajari mungkin saat ini di kurikulum Merdeka. Jadi bagi anak yang kita lihat memiliki kemampuan intelektual, kemudian kinestetik, psikomotorik yang agak lebih dari teman-temannya, yang kita kategorikan dia dengan berbakat, boleh kita berikan, kalau dari saya ada dua. Pertama itu bisa kita berikan layanan seperti tutor sebaya. Jadi ketika kita berikan latihan kepada anak tersebut dan dia cepat-cepat menyelesaikannya, nah bisa kita minta tolong ke anak tersebut untuk mengajari temannya. Itu namanya peer teaching method atau tutor sebaya. Yang kedua, dengan melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi bagi anak yang memiliki bakat yang tinggi atau tingkat intelijensi yang di atas rata-rata, jadi ketika dia selesai mengerjakan latihan yang sama dengan temannya, kita berikan, jangan kita tambah soal, tetapi dengan bobot yang sama gitu. Maksudnya dengan kualitas soal yang sama, tapi kita tingkatkan. Misalnya tadi kalau misalnya mungkin soalnya low atau medium, kita buat dia menjadi soal hot gitu. Jadi kita tingkatkan kemampuan soal itu, dan di sini kita istilahnya meminta anak tersebut untuk mengerjakan soal yang kualitasnya lebih tinggi daripada temannya. Jadi kan tetap nanti terlayani anak-anak yang berbakat dan yang aktif tadi. Jadi ada dua, dia boleh tutor sebaya, boleh juga dengan pemberian soal-soal yang lebih, mungkin kalau di dalam kurikulum gitu dinamakan HOTS ya, soal HOTS atau high order thinking skill gitu. Jadi kita berikan dia layanan seperti itu. Jadi anak-anak itu akan makin berkembang dia dan mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna sama dengan teman-temannya yang lain gitu. Karena kemampuannya kan udah lebih dari temannya. Jadi kita persiapkan soal-soal seperti itu. Saya yakin itu pasti akan meningkatkan motivasi dan minat belajar anak kita di kelas. Terima kasih, Bu. Nah, saya tambahkan sedikit Bu Rina, Bu Supandi, Pak Supandi, maaf bukan Ibu ya, Pak Supandi, maaf. Siap, Bu. Gaskan, Bu. Enggak, sorry Pak Supandi, maaf. Terlanjur mau bilang Pak Supandi tadi. Maaf ya Pak. Oke. Siap, Bu. Nah, siap. terkait soal HOTS pada anak yang berbakat, cerdas berbakat ini ya. Soal HOTS bukan selalu sulit ya, bukan soal HOTS itu bukan seterusnya atau umumnya sulit ya. Jadi jangan salah pengertian juga kita.
Soal kan ada soal ringan, ada middle, terus sulit, gampang, mudah, sedang, dan sangat sulit. Dan HOTS itu bukan termasuk juga soal sulit. Ya, jadi jangan salah kaprah juga kita. Terkadang anak yang cerdas berbakat itu juga segampang pleng gitu udah bisa menyelesaikan soal HOTS itu. Tapi soal itu kita harus berikan tingkat kesukarannya. Ya, soal yang sangat sukar sekali. Jadi supaya dia tenang sedikit. Karena soal HOTS itu sebuah cerita atau narasi yang memang tidak secara garis besar kita membaca narasi itu tidak seakan-akan tidak ada jawaban di dalamnya, tapi dia tersirat ada jawabannya, dan anak-anak yang seperti cerdas bakat itu bisa mampu melakukan hal itu. Saya udah coba juga di dalam sekolah. Jadi tapi kalau kita buat soal yang bukan HOTS, tapi dia tingkat kesukarannya sangat tinggi, itu memang dia tenang, susah banget dia mengerjakannya, tenang dia duduk sendiri di mejanya. Nah, seperti itu Pak Supandi. Jadi supaya jangan salah kaprah aja kita ya, selalu memberikan. Terkadang kita karena HOTS, high overthinking tuh, oh ini sulit. Enggak semuanya soal HOTS itu sulit. Terima kasih Pak Supandi. Baik, jadi sekali lagi saya pertegas ya Ibu Susi. Jadi sebagaimana apa yang disampaikan tadi baik dari Pak Supandi, dari juga Ibu Hedi, bahwasanya pelayanan untuk anak-anak yang berbakat ini tentunya yang pertama ya kita harus melakukan tutor sebaya. Dan tutor sebaya ini memang sangat penting ketika ada anak-anak yang memang punya bakat tinggi. Kalau kita biarkan tidak memberikan tutor sebaya, tentu bisa nanti mengganggu pembelajaran karena dia tidak ada aktivitas. Nah, makanya ketika ada anak yang memang punya bakat lebih, ketika diberikan tutor sebaya dia akan berkreativitas atau lebih aktif di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua juga tadi yang barusan disampaikan juga memberikan soal-soal yang tingkat kesulitannya itu mungkin di atas rata-rata, bahkan ketika yang disampaikan oleh Bu Hedi tadi, cerita-cerita atau narasi-narasi yang memang di dalamnya itu ada makna-makna yang harus diungkap oleh anak tersebut, sehingga anak ini bisa lebih memahami dan juga mengerti apa yang ada di dalam soal tersebut. Mungkin itu ya Pak, Bu. Bagaimana Bu Susi? Iya Pak, terima kasih. Bagaimana dengan kalau untuk apa Pak, akselerasi itu bisa nggak dilakukan di SD Pak, akselerasi? Undang-undangnya nggak boleh. Dulu ada, sekarang undang-undangnya nggak boleh. Bahkan di SMP, SMA pun sudah jarang. Seiring dengan kurikulum Merdeka, tidak ada lagi akselerasi. Karena anak saya pun rencananya mau akselerasi di SMA 3. Tapi ternyata undang-undang seiring dengan kurikulum Merdeka saat ini, kalau di negeri ya, tidak ada. Tapi kalau di sekolah swasta saya tidak tahu. Kalau SD dan SMP sudah tidak ada Bu, di pendidikan dasar. Kalau SMA saya tidak tahu. Karena kalau kemarin itu SMA 3 masih ada sampai dengan 2 tahun yang lalu, udah lulus tahun ini terakhir. Yang berikutnya itu tidak ada lagi. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pahami bahwa berbakat itu tidak selalu terkait dengan akademik ya, pahami dulu itu satu. Nah, konsep dasarnya itu dulu deh. Kalau akselerasi yang dimaksud Bu Susi sudah jelas itu kognitif, Bu. Beda. Iya. Kalau akselerasi sudah jelas kognitif. Berbakat itu banyak sekali contoh. Ada anak-anak yang kalau menggambar itu, saya punya anak murid kembar di kelas, itu dua-duanya menggambar itu kayak air, Bu. Apa maksudnya? Mengalir gitu. Yang satu kanan, yang satu kiri kalau nggak nulis. Nah, mereka kembar identik, bahkan sampai sekarang saya masih bingung. Ini Nafa atau Nafi? Bingung saya membedakan karena nggak ada yang bisa membedakan secara jelas wajahnya. Tapi kemampuan mereka menggambar itu sampai saya bilang, coba nak gambar di kelas ini, gambar buku sama pohon lagi. Memang bakat mereka di situ. Tapi di pelajaran umum kayak matematika mereka kurang. Nah, jadi berbakat itu macam-macam. Ada bakatnya mungkin yang ya musik, mungkin bakatnya di ya pramuka, kan kadang-kadang kan nggak sama. Yang kognitif belum tentu dia pintar di berbagai. Yang ngaji, dia memang hobinya tahfiz, mungkin orang tuanya ya sudahlah di pesantrenin, emang dia hobinya ke sana. Kan kayak gitu ya Bu ya. Penyanyi-penyanyi itu pun jarang kok Bu yang cerdas itu.
Jarang penyanyi-penyanyi itu, kalaupun ada ya 1, 2 kebetulan. Nah, itu dulu pahami tentang masalah berbakat. Nah, kemudian bagaimana kita memberikan, sebenarnya mau kurikulum merdeka, mau dulu tidak kurikulum merdeka. Kalau anak yang sudah bisa dalam ujian itu latihan dikumpul selesai. Anak yang tidak bisa diberikan remedial, anak yang sudah bisa diberikan pengayaan. Begitu kan? Nah, pengayaan ini apa? Kan yang levelnya lebih tinggi, tingkat kesulitannya sendiri. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang memang tidak bisa. Nah, di kurikulum merdeka itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri, anak dipisahkan sesuai dengan minat dan bakat. Nah, guru ini kira-kira mau diferensiasi apa nih? Proses, produk, atau konten. Kontennya nih boleh. Bolehnya kapan? Bapak Ibu tolong jangan sampai salah kaprah. Bolehnya dibedakan antara anak berbakat dan anak yang biasa-biasa saja itu hanya pada formatif atau latihan-latihan sehari-hari. Tapi kalau untuk sumatif, ujian semester, itu nggak boleh lagi dibedakan, harus sama. Dan nanti ketika anak itu memang nilai dia tinggi, ya itu membuktikan emang dia berbakat, gitu, cerdas. Itu ya. Pahami dulu di sini masalah anak berbakat. Bagaimana kita memberikan tempat buat dia? Ya pasti dong, Bu. Kalau sekolah-sekolah swasta deh, yang pinter-pinter biasanya kita masukin apa, Bu? Persiapan cerdas cermat kan, OSN kan? Pasti dimasukin ke sana digiringnya. Kalau yang dia nyanyinya bagus, kita giring untuk FLS 2N. Yang dia lentur, nari bagus, ya kita giring untuk ke seni tari. Sekolah sudah memfasilitasi itu. Nah, yang paling bagus apa? Ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua sehingga bakatnya semakin terasah. Kan gitu? Kenapa begitu? Karena sekolah tidak bisa mewadahi semuanya. Nggak bisa maksimal kita. Misal nih, dia bagus nih nyanyinya, murid Pak Supandi atau murid Mam Hedi. Orang tuanya dikajak kolaborasi mau. Dimasukinlah les ke Purwacaraka. Jadi itu anak benar, jadi. Kenapa? Orang tuanya paham. Nah, tapi ketika dia berbakat di sekolah saja, jangan salah, orang tua juga banyak yang nggak suka anaknya pintar gambar. Karena standar orang Indonesia pintar itu pintar belajar, ranking 1, itu standar orang Indonesia. Padahal berbakat itu banyak sekali jenisnya, ya. Itu ya Bu Susi ya. Jadi pelayanannya bagaimana? Setiap sekolah punya langkahnya. Tapi kalau Bu Susi bertanya tentang akselerasi, akselerasi sudah jelas anak itu berbakat dalam segi dia kecerdasan, kognitif, IQ-nya tinggi. Nah, masih ada Kak Bu wadahnya? Kalau SMA 3 saya nggak tahu, karena sampai dengan bulan ini anak saya belum ada tes psikotes. Katanya sih mau ada psikotes, setelah hasil psikotes baru penentuan apakah akselerasi itu ada atau tidak. Karena begini Bu Susi, adapun akselerasi, dari 30 atau 28 anak yang lulus yang orang tuanya berambisi masukin akselerasi sampai dengan lulus Bu nggak sampai dengan 18 orang karena nggak sanggup ini di sini Bu. Jadi luar biasa, berbakat juga belum tentu dia mampu, kuat, banyak faktor di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Kembali meletakkannya di tempat yang tepat. Kalau guru ya bisanya cuma sebatas kita mendukung dia di sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sekolah kan Bu. Kalau kita guru nggak mungkin dong Susi yang bayarin dia les di Purwacaraka on demand Tuesday Wednesday lah bulannya kan. Nah, maka butuh kolaborasi dengan orang tua. Berbakat anak itu mungkin guru yang menemukan, orang tua tinggal memolesnya lebih bagus lagi. Tapi yang terjadi saat ini adalah banyak orang tua yang mengatakan anaknya pinter gini, dan guru di sekolah, alamak, kata mamanya pintar, kata bapaknya pintar, rupanya di sekolah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu banyak sekarang saat ini. Kenapa? Karena yang punya ambisi, yang punya keinginan kuat adalah orang tua, bukan anak. Benar apa betul? Benar, Bu. Betul sekali, Bu. Sekali. Itu terjadi di kondisi saat ini. Oke, Pak Panji, boleh dilanjut, Pak Panji. Baik. Terima kasih Bu atas penguatan dari jawaban-jawaban yang barusan diberikan tentang Rafi. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yang berasal dari Ibu Mawarni terkait tentang
3 tingkatan perkembangan kreativitas anak berbakat ini. Layanan seperti apa gitu. Begitu tadi Bu ya pertanyaannya. Mungkin ada dari teman-teman kelompok yang ingin mencoba menjawab Bu. Silakan Bu. Dikasih waktu dan kesempatannya Bu. Saya sedikit Pak ya. Boleh Bu, silakan Bu. Kalau saya pahami sih Pak dari modul kita dari halaman 6.20 itu kan katanya ada 3 tingkatan perkembangan kreativitas mulai dari tingkat pertama dengan tingkat ketiga. Nah, yang pertama itu katanya ditandai dengan fleksibilitas, originalitas, dan keterbukaan. Kemudian yang kedua itu ditandai dengan adanya pemetaan masalah dan mencari pemecahan masalah. Yang ketiga itu mengadakan perumusan masalah berdasarkan asumsi tertentu. Berarti ini Pak, itu menyangkut tentang layanan yang bagaimana diberikan oleh seorang guru Pak. Tergantung daripada tingkatannya. Misalnya kalau tingkatan pertama apa yang diberikan. Kalau dia hanya level tingkat 2, apa yang diberikan. Kemudian kalau dia misalnya tingkatan ketiga, beda lagi layanan diberikan gitu Pak. Berarti dia sesuai dengan levelnya Pak. Jadi nggak sama dia gitu Pak. Itu dia Pak layanan perkembangan kreativitasnya. Tapi tadi kalau nggak salah saya dengar tadi model itu menanyakan juga tentang contohnya Bu. Contoh pelayanan kreativitas anak di level pertama Bu. Pertama dan kedua dan ketiga. Contohnya seperti apa gitu. Tadi seperti itu kalau tidak salah. Mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba memberikan tanggapan atau yang mau membantu menjawab, ya kami silakan. Mungkin kalau yang pertama itu Pak, tadi kan katanya tingkat kreativitas pertama ditandai dengan fleksibilitas, originalitas, keterbukaan, dan mau mengambil risiko gitu. Mungkin kalau saya pahami Pak ya dari modul ini, saya akan coba. Kalau salah mungkin Ibu Rina ada yang membenarkan atau meluruskan juga. Ya, ketika anak itu kita lihat berbakat ya, misalnya seperti Ibu Rina tadi bilang dia pintar menggambar, dia pintar menggambar. Nah sebagai guru apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Layanan apa yang kita berikan kepada anak ini? Ya mungkin seperti tadi Ibu Rina juga bilang, kalau kita tahu dia misalnya berbakat di bidang seni, ya kita masukkanlah misalnya ada perlombaan, dia mewakili sekolah kita gitu Pak. Seperti itu sih yang saya tangkap, yang saya pahami juga. Atau mungkin ada lain pendapatnya. Kalau menurut saya juga begini Bu, karena di situ ada kata-kata fleksibilitas, jadi ketika anak berbakat ini dia fleksibel, artinya ketika dia dimasukkan di satu bidang, karena dia memahami materi itu, dia bisa dimasukkan ke sana, artinya dia fleksibel aja dia, tidak terkait atau tidak terfokus pada satu titik gitu. Pak Panji, kawannya berapa orang sih? 4 kan? Mana 4 yang lain? Ayo dibantu, jangan diam aja. Nanti nilainya Pak Panji loh ini. Ayo, dibantu Pak Panjinya. Coba diulangi pertanyaannya Pak Panji. Tadi Bu Mawarni itu menanyakan tentang 3 tingkatan dalam pelayanan perkembangan kreativitas Bu. Nah, yang beliau tanyakan itu apa namanya? Di sana kan ada fleksibilitas, originalitas dan juga ya kreativitas itu sendiri. Nah, Bu Mawarni itu meminta pengertian secara keseluruhannya Bu. Kemudian juga untuk contoh-contohnya juga. Ketiga apa? Yap. Yang lain mana kelompoknya? Silakan dibantu. Tadi sudah dibantu Bu Susi. Masih ada yang lain? Yuk, dibantu Pak Panji itu seperti apa kira-kira? Bu Mawarni itu di modul 6 titik berapa Bu? Biar kawan-kawan 6.20 Bu, yang saya tanyakan yang tingkat pertama itu karena di sana kan ada fleksibilitas, originalitas dan keterbukaan terhadap masalah yang disertai keberanian mengambil resiko gitu Bu. Kira-kira tujuannya kemana gitu? Ketika ketika perkembangan kreativitas anak gitu. Oke, itu sudah dikasih tahu tuh. Yuk, silakan yang lain.
Baik, Pak Panji, coba saya sedikit kasih pendapat ya. Tentang tingkat pertama ditandai dengan fleksibilitas, originalitas, serta keterbukaan terhadap masalah yang disertai keberanian mengambil resiko. Sepertinya ini adalah perkembangan anak yang memang dia itu sangat kreatif dan dia mau mengambil resiko, begitu Bu Mawarni. Jadi anak ini dia kalau dapat masalah dia bisa mengatasinya gitu. Sepertinya sih seperti itu. Mungkin yang lainnya tolong dibantu Bu Rita, Bu Nelfitri, Bu Ria, silakan bersuara. Kalau saya sendiri Bu, ya asumsinya hampir sama Mbak Yen dengan apa yang barusan disampaikan Bu. Karena memang ketika anak itu punya kreativitas tinggi, apalagi anak itu anak berbakat, ya maka secara tidak langsung anak itu ketika mendapatkan masalah, dia akan berusaha untuk mengatasi masalahnya itu sendiri. Dan mungkin bisa jadi tanpa bantuan orang lain. Gitu. Saking cerdasnya, saking dia kreativitasnya dan kreatifnya, sehingga ya bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Mungkin itu sih Bu, menurut pemahaman saya. Mungkin yang lain Pak, silakan dibantu. Mungkin di sini ada Pak Januari, Pak James. Iya, Pak Panji sedikit menambahkan, mencoba untuk menambahkan Pak. Ya silakan Pak. Di sini kan kita sebenarnya membahas tentang Bu Mawarni tadi fleksibilitas. Kalau fleksibilitas berarti kan fleksibel. Kalau sesuai dengan pendapat saya, fleksibilitas itu kemampuan berpikir anak secara luas, ya, secara luas. Seperti contohnya si anak itu sudah bisa atau sudah berani menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi atau yang bermacam-macam. Kemudian si anak mampu mencari banyak alternatif, Pak, ya, alternatif. Kemudian si anak ini mungkin mampu mengubah cara atau pemikiran seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Mawarni atas jawaban dari teman-teman? Apa Bu Ani bisa menerima atau masih ingin ditanyakan? Puaskan dulu Bu Hedi. Oke, udah ya, biar saya cek saja. Juga ya. Udah jam 2:04, belum kelompok 7, modul 7. Ini tolong ya, jadi Bapak Ibu besok kalau dalam kelompok, saya tetap nilainya per individu ya. Ketika berbicara, ya berbicara. Jangan nanti komplain di belakang, kok nilai saya segini, kok Bu Rina begini, kok begini. Karena Bapak Ibu sekali lagi kelompoknya ada kesempatan jawab. Jangan diam aja. Nggak boleh, itu nggak bagus. Kan di sini tidak ada benar dan salah. Bapak Ibu mengatakan begini, ketika tidak pas kan saya yang akan meluruskan ya. Jadi kalau cuma diem aja kasihan kelompoknya. Nanti kejadiannya kasusnya kayak yang kemarin saya bilang 4L, lu lagi. Apalagi yang dikorbankan Pak Panji pula atau yang udah tua, kasihan saya kan jadinya kan. Ya, baik. Ibu, terkait dengan pengembangan kreativitas, Bu, kenapa yang diangkat di sini fleksibilitas, originalitas, dan keterbukaan? Anak dikatakan dia kreatif ketika dia fleksibel, mudah menerima apapun itu. Nah, saat ini kenapa ada bahasa originalitas? Banyak orang kreatif tapi plagiat. Benar nggak Bu kondisinya saat ini? Anak-anak itu Bu suruh bikin cerita atau gambar, nggak usah cerita, gambar deh Bu. Bu Mawar anak kelas 2 nih, Bu Mawar nih ngajar kelas 2. Ibu suruh mereka gambar, rata-rata dia akan ngikut niru gambar kawannya. Yang cantik dia lihat, yang bagus dia lihat. Benar nggak? Itu tadi. Karena dia tidak punya kreativitas. Orang Indonesia saat ini saya paling heran nengok emak-emak sibuk mengonten. Reel, nak makan, saya rasa kamar mandi pun kalau boleh dirilkan. Tulisannya apa tuh? Monetisasi, tembus jam tayang, dunia, apa lah itu. Kayak nggak ada kerjaan yang lain. Kenapa? Nggak ada kreativitas, Bu. Seharusnya ketika perkembangan kreativitas ini, Bu, dia fleksibel. Dia misalnya nih Bu Mawar, kayak saya tadi yang sudah saya jelaskan, dia berbakat di menggambar. Nah, bisa nggak bikin gambar rantai makanan
ekosistemnya itu Ibu Rina mau ekosistem sawah. Jadi Bu, bagus. Kenapa? Dia fleksibel, dia paham. Mau disuruh gambar buku, gambar orang, gambar apapun dia bisa karena dia kreativitasnya ada. Nah, kemudian yang paling penting dari itu semua apa? Originalitasnya. Asli, dia memang kreatif itu dari diri dia sendiri. Ada bakatnya, Bu. Jadi tingkatannya di situ. Kemudian kalau ada keterbukaan terhadap masalah, menerima apapun bentuk masukan, bentuk kritik, dia menerima. Nggak ada Bu pelukis yang dikomplain langsung dicore-core dibanting kan, nggak ada Bu. Tukang jahit ada nggak Bu yang dikomplain, Bu ini kurang pas lah di badan kayaknya nggak enak, oh ya sudah sini saya perbaiki. Nggak kan diambil gunting dia koyak-koyak itu bajunya kan nggak mungkin. Jadi ada keterbukaan di situ ya terhadap masalah. Keberanian mengambil resiko ini yang paling minim di anak kita saat ini, bener nggak? Anak kita tuh lebih banyak takut gagal. Enggak lah Bu, nanti gini, nanti gini, ujung-ujungnya apa? Nanti mama marah. Enggak usah, anak-anak guru sendiri banyak. Enggak mau keluar dari zona nyaman. Bu Mawar sekarang di negeri guru penggerak. Apa yang dibahas mereka Bu Mawar? Oh, Nandeni nak jadi kepsek. Ya tak Bu Mawar? Itu bahasa kawan selenting-selenting dianuin. Kenapa? Iya, karena mereka tidak mau mengambil resiko. Dia tak nak capek dengan tugas guru penggerak, tapi dia nak jadi kepsek. Kan itu yang terjadi saat ini. Dia menganggap kita yang berani mengambil resiko, dia kira kita punya tujuan tertentu. Padahal mungkin dari dalam hati kita niatnya menambah pengetahuan. Pengen tahu ada apa sih kok orang ikut itu. Ya kan Pak Supandi kan? Pengen tahu sih program itu apa sih sebenarnya. Kok orang sibuk ini kok saya kok kalau kita nggak terjun di dalamnya, kita nggak tahu cerita di dalamnya apa. Jadi Bu, tingkat kreativitas tadi kaitannya seperti itu. Ada perkembangannya Bu. Nggak cuman dia fleksibel, bisa, tapi dia fleksibelnya sebagai plagiat. Kan mengerikan. Jadi ada tahapan fleksibilitas, kemudian dia originalitas, dan dia keterbukaan. Sayang, gambarmu bagus nak, tapi coba kamu lihat. Mungkin nggak sih kalau posisi pintu di sebelah situ rumah, itu kan harus menerima nih masukan kita. Oh dia terbuka nih, paham. Oh dia mengerti cepat. Nah kemudian yang kedua itu Bu, pemetaan masalah dengan mencari pemecahan masalah secara teratur. Ada tahapan-tahapan dia mengerti kalau ini nggak bagus, maka dia akan memperbaiki ke sebelah sini. Itu praktiknya Bu langsung. Kenapa? Sekali lagi yang Ibu tanyakan adalah tentang kreativitasnya. Di sini dikatakan ada bagaimana mereka mampu merumuskan masalah dengan asumsi tertentu. Sama kayak saya bilang tadi, nak bikin dong nak di karton rantai makanan, nanti kita window shopping, kita praktik belajar di sini. Mereka akan paham, dia tahu kemana ini alurnya mau dipakai. Tapi sekali lagi Bu Mawar, itu anak yang kreatif. Kalau anak yang memang tidak punya kreativitas, kemampuan itu, mereka hanya ya tadi bisa, tapi dia peniru, tidak punya originalitas. Gitu Ibu ya. Sip. Kasihan Pak Panji Bu, jangan diserang terus, dia seorang diri, kasihan. Nanti nggak tahu jalan pulang dia. Oke, silakan di close Pak Panji, silakan di close dan dilanjutkan ke yang berikutnya. Dikasih kesimpulan dan di close. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dari saya sangat terima kasih sekali, dan kesimpulan dari materi kita pada hari ini bahwasanya pelayanan di dalam memenuhi kebutuhan anak yang berbakat ini tentunya sangat perlu untuk kita layani, karena walau bagaimanapun juga ketika anak-anak kita ingin menjadi lebih baik, lebih kreativitas, tentunya kita sebagai seorang guru harus bisa atau mampu memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Untuk selanjutnya saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Tetap yakin dan percaya semua anak terlahir dengan minat dan bakat yang berbeda. Amin. Semua anak punya kreativitas, semua anak punya kemampuan. Hanya saja kalau semuanya jadi arsitek, yang bangun rumahnya siapa?
Kalau semuanya jadi dokter, yang jadi pasien nak disuntik siapa? Kalau Betul. semuanya jadi ustadz, yang jadi makmumnya siapa? Nggak ada. Kalau semuanya jadi penceramah, nggak ada nanti yang mau diceramahin. Contohnya Darwis, itu harusnya kan diceramahin, ya kan? Nah, iya. Kalau semuanya konten kreator kayak Gilper yang mau nonton, like, and subscribe, nggak ada. Kan kayak gitu. Jadi semua itu sudah Nggak ada dapat duit, Bu. Nggak dapat duit. duit. Udah gitu disenggolnya pula Bu Rina di situ ya kan. Colek Bu Desrina katanya, astagfirullah. Memanglah dia itu satu ya. Benar. Jadi apapun itu Bapak Ibu, buat saya, kita menempatkan posisi kita sebagai seorang pendidik. Layanan anak itu kita memahami. Bapak Ibu, sekali lagi, guru SD adalah guru kelas. Guru kelas itu Bu paling lama 2 bulan sudah paham. Si ini pinter ini pinter ini pinter ini. Benar Pak James? Segalak-galaknya Pak James, sekarang killer-killernya Mr. James guru matematika. Mr. James nggak tahu yang jago matematika di kelas itu siapa. Benar Pak? Benar, Iya Bu. kan? Iya, kita guru kelas. Jadi bagaimana kita memberikan layanan, bagaimana kita memberikan treatment kepada anak-anak di sekolah, di kelas kita. Jangan sekolah dulu deh, kita guru kelas di kelas kita sudah paham. Hanya saja pahami lagi bahwa berbakat bukan berarti dia cerdas secara kognitif, tapi bakat itu banyak sekali, ya. Baik teman-teman, terima kasih Pak Supandi. Saya kembalikan jaringan ke Bapak. Monggo Pak. Silakan Pak. Baik Bu Rina, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Panji dan kawan-kawan yang sudah menyajikan modul 6 dengan luar biasa. Dan sekarang kita lanjutkan ke kelompok 5 modul 7. Langsung saja kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan modul 7, waktu dan jaringan diberikan kepada teman-teman. Baik, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya kepada kami kelompok 5. Untuk Ibu Sheryl langsung di-share materinya Bu untuk kita tampilkan. Oke, baik teman-teman, sebelum materi sambil jalan di-share, kami dari kelompok 5 ya, kami di sana ada beberapa orang. Yang pertama adalah Bapak Gilang, yang kedua saya sendiri Januari, ada Ibu Sheryl, ada Ibu Polma dan Novitasari ya, dari kami tim kelompok 5. Lanjut Bu. Nah, untuk kami kelompok 5, kami akan membawakan materi kita hari ini, mempresentasikan modul 7 mengenai kompetensi guru sekolah dasar. Nah, di modul 7 ini terkait mengenai kompetensi guru sekolah dasar, terdiri dari 2 KB ya. KB yang pertama adalah, lanjut Bu, KB yang pertama itu mengenai profil kompetensi guru sekolah dasar, dan KB yang kedua nanti mengenai forum peningkatan profesionalisme seorang guru. Baik, untuk KB pertama, saya persilakan kepada Pak Gilper untuk menyampaikannya. Silakan Pak Gilper. Terima kasih. Oke, Ibu Sheryl digeser sedikit. Oke, bismillah. Oke, kegiatan belajar 1, profil kompetensi guru sekolah dasar. Next. Gilpernya emang nggak buka kamera ya? Saya nggak lihat wajahnya. Ini Bu, ada Bu. Nah, baru kelihatan. Tadi nggak ada. Dia di gudang Bu. Lagi di gudang Bu. Lagi di bukit. Ya Allah, dibikinnya layarnya Bu Desrina. Awas dirimu ya. Spesial ya. Ini dari kelompok kami Bu, spesial Bu. Oke, lanjut ya. Profil kompetensi guru sekolah dasar. Standar kompetensi guru SD adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar mampu dan layak menjalankan tugasnya sebagai guru SD. Berikut profil guru SD. Yang pertama adalah landasan pengembangan kompetensi SD. Yang kedua, profil kompetensi guru SD. Dan yang ketiga adalah indikator penguasaan kompetensi guru SD. Selanjutnya. Oke, yang pertama landasan pengembangan kompetensi guru SD.
Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi dapat disamakan dengan suatu tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai bukti bahwa ia memang kompeten dalam bidang tersebut. Tindakan cerdas dan bertanggung jawab tersebut hanya dapat ditunjukkan oleh seseorang jika ia memiliki ilmu atau pengetahuan yang mantap, keterampilan yang memadai, serta sikap yang memungkinkan ia menunjukkan tindakan-tindakan tersebut secara cerdas. Yang kedua, landasan. Oke, selanjutnya, landasan pengembangan kompetensi guru SD. 2. Proses pengembangan standar kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan pendekatan kompetensi yang diterapkan di semua jenjang pendidikan. Sebagai pendekatan dari KBK ini, perlu dikembangkan standar kompetensi, salah satu di antaranya adalah kompetensi guru SD. Standar kompetensi guru SD dikembangkan dengan mengacu pada hal-hal berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan PP Nomor 19 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Selanjutnya, tupoksi guru SD, yaitu mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik usia SD, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sindiknas. Guru SD adalah guru kelas yang bertugas mengajarkan 5 mata pelajaran SD. Selanjutnya, berbagai landasan asumsi program, pernyataan para ahli, penelitian, dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Peserta didik adalah makhluk Tuhan, makhluk sosial, makhluk individu, dan yang terakhir adalah kompetensi guru SD yang sudah pernah ada, seperti 10 kompetensi guru lulusan SD. Selanjutnya, ada 10 kompetensi guru lulusan SPG. Yang pertama, jadi pembawa acara pula. Yang pertama, kemampuan menguasai bahan atau materi. Yang kedua, kemampuan mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, kemampuan mengelola kelas. Yang keempat, kemampuan menggunakan media atau sumber. Yang kelima, kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar. Yang keenam, kemampuan menilai prestasi siswa untuk pendidikan atau pengajaran. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya, kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 9, kemampuan memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan. Dan yang terakhir, kemampuan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Oke, terima kasih Pak Gilper sudah menyampaikannya. Untuk presentasi selanjutnya kami serahkan ke Bu Polma. Silakan Bu Polma. Terima kasih Pak Wandi. Bagian B, profil kompetensi guru SD. Standar kompetensi guru SD terdapat dalam 2 dokumen, yaitu dokumen pertama, standar kompetensi guru SD, terdapat dalam SI PGSD, SK, GK, SD, strip MI yang diterbitkan oleh Dikjen Dikti tahun 2006. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Next, Pak. Dalam SKGK SD strip MI, standar kompetensi dirumuskan dalam 4 rumpun kompetensi, yaitu pertama, kemampuan mengenal peserta didik serta mendalam. Kedua, penguasaan bidang studi. Ketiga, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Keempat, kemampuan mengembangkan profesional serta berlanjutan. Next, Pak. Permen nomor 16 2007. Standar kompetensi SD strip MI dirumuskan menjadi 24 kompetensi inti
yang dikelompokkan berdasarkan kompetensi agen pembelajaran yang terdapat dalam PP nomor 19/2005 tentang SNP. Kompetensi sebagai agen pembelajaran terdiri dari kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Next, Pak. Perhatikan perangkat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru sekolah dasar atau madrasah di modul 3 KB1 halaman 711 sampai 712. Next, Bu Seril. Kelebihan kompetensi sudah ya, Bu. Kelebihan kompetensi lulusan SI PGSD dibandingkan dengan kompetensi lulus DII PGSD. Pertama, mampu mengembangkan kompetensi peserta didik usia SD strip MI. Kedua, mampu melakukan kegiatan untuk mengembangkan substansi dan metodologi dasar keilmuan 5 mata pelajaran SD strip MI. Ketiga, mampu mengembangkan kurikulum dan pembelajaran 5 mata pelajaran SD strip MI secara kreatif dan inovatif. Keempat, mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindak kelas. Berikutnya, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Berikutnya, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran, berkomunikasi, dan mengembangkan diri. Yang lanjutnya, mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Berikutnya, mampu menggunakan bahasa Inggris untuk mengembangkan wawasan. Next, Bu. C. Ya. Bagian C, indikator penguasaan kompetensi guru SD. Pendidikan berbasis kompetensi menggunakan penguasaan kompetensi sebagai indikator bahwa seorang calon guru telah menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Asesmen penguasaan kompetensi dipilih sesuai dengan kategori kompetensi. Kompetensi yang berada pada kawasan akademik atau penguasaan akademik, asesmennya dapat dilakukan dengan tes objektif atau uraian. Kompetensi yang bersifat keterampilan seperti dapat memanfaatkan TIK atau TIK dalam pembelajaran atau dapat berkomunikasi lisan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan diakses melalui pengalaman peragaan. Sedangkan kekuatan nilai dan sikap dapat diakses melalui pengamatan dalam situasi sebenarnya atau otentik, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja sama, diamati dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Next, Bu. Oke, baik Ibu Polma, demikian untuk KB1. Untuk KB2 dilanjutkan dengan Ibu Seril. Silakan Bu Seril. Oke, terima kasih Pak Wandi. Apakah dengar suara saya? Baca nih Bu Seril. Kenapa PR kamu dikerjakan yang di sekolah? Gimana ya Bu, sekolah ini kan udah aku anggap rumah sendiri. Oke, kita lanjut ke modul 7 KB2, yaitu forum peningkatan profesionalitas guru. A. Peningkatan profesionalitas guru. Peningkatan profesionalitas guru merupakan salah satu rumpun kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru. Peningkatan secara berkelanjutan mampu memperbaiki pembelajaran, salah satunya melalui PTK. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas diantaranya. Yang pertama, melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, melaksanakan penelitian tindakan kelas dan mengomunikasikan hasilnya. Yang keempat, mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Selanjutnya, yang kelima, mengikuti kegiatan seminar atau diskusi. Yang keenam, berperan serta dalam berbagai kegiatan pendidikan.
Yang ketujuh, mengikuti perkembangan ilmu dalam 5 mata pelajaran SD. Yang kedelapan, mengikuti berbagai kegiatan guru seperti berorganisasi. Yang B, berbagai wadah peningkatan profesionalitas guru. Pertama, kelompok kerja guru yaitu KKG. Kita pasti sudah tidak asing ya Bapak Ibu guru hebat di sini atas KKG. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan melalui forum KKG yaitu yang pertama, mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, berbagi informasi tentang model-model pembelajaran. Yang keempat, mendiskusikan penelitian mengenai kinerja guru. Baik Bu Seril, terima kasih. Untuk slide selanjutnya kami serahkan ke Ibu Novita Sari. Silakan Bu Novita. Waktu dan Baik, jaringan terima saya kasih. persilakan. Baik, terima kasih Pak Wandi. Yang kedua, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP. Satu, berbagai kegiatan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran seperti menyusun KTSP, RPP, soal-soal ujian atau pengembangan berbagai media pembelajaran. Berikutnya, berbagai penataran atau pelatihan bagi guru SD. Yang selanjutnya, berbagai kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan guru seperti sosialisasi program sertifikasi. Oke, lanjut Pak. 3. Klinik pembelajaran. Klinik pembelajaran merupakan wadah peningkatan profesionalitas guru dan calon guru melalui arena berbagai informasi, masalah, dan pengalaman. Klinik pembelajaran mulai dikembangkan oleh Direktorat Ketenagaan. Lanjut, Bu. Sudah, Bu. Itu ada belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Yang lain sudah muncul. Udah, Bu, udah. Yang keempat, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK. Yang kelima, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang keenam, kursus-kursus. Oke, lanjut, Bu. Memilih wadah peningkatan profesionalitas. Yang pertama, wadah yang menyelenggarakan kegiatan yang pesertanya telah ditetapkan terlebih dahulu seperti LPMP. Yang kedua, wadah yang menyelenggarakan program yang dapat diikuti dengan memenuhi syarat tertentu seperti LPTK. Yang ketiga, wadah yang mempunyai anggota khusus dan program kegiatannya wajib diikuti oleh setiap peserta. Yang keempat, wadah program terbuka bagi semua guru seperti PGRI dan klinik pembelajaran. Yang kelima, wadah dengan program terbuka untuk umum seperti kursus. Lanjut, Bu. Sudah, Bu, sudah habis lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Novita Sari. Baik teman-teman, demikian tadi pemaparan kami terkait modul 7 kita itu mengenai kompetensi guru KB1 dan KB2. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi untuk teman-teman satu kelompok. Mohon tangannya diturunkan. Ya, teman-teman kita yang lain bersedia mengangkat tangan mereka. Baik, waktu dan jaringan juga kami persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Baik, penanya pertama ke Ibu Ria, Ibu Laiba. Oke, 2 orang sudah angkat tangan. Nanti teman-teman mohon, 3 orang. Ya, urutannya nanti Bu Ria, Bu Laiba, Ibu Susianti. Oke, 3 orang pertama nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya, untuk kita bahas. Nanti di sesi berikutnya Pak James, kalau masih ada waktu ya. Pak James, sabar ya. Biasa Bu Susi pertanyaannya bercabang. Bu Susinya diganti Pak James saja Pak, gantian. Oke, siap. Bu Susi silakan. Nanti malam Ibu bertanya ya, Bu. Pak James ini memang ya. Bu Susi, kamu sabarlah, yang lain dulu. Ada banyak yang belum pernah itu ngomong sama sekali itu. Jangan serakah sih. Enggak usah serakah ya Bu Susi. Pas. Yolah. Kita makan meranti aja, makan meranti enak lagi, cepatlah. Bikin kopi. Ayo Bu.
Ya, halo teman-teman. Maaf. Nanti untuk teman grup kalau saya terlempar tolong diambil alih ya. Karena jaringan Siap, saya Pak. Siap. Oke, baik. Siap, Mungkin Pak. pertanyaan Kami akan pertama- kabur juga, Pak. Kok gitu Pak Gilbert? Oke, kabur menolong Pak ya. Baik Pak, saya ngerti Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama langsung saja sesuai urutan tadi yang Bu Ria yang pertama. Ya, silakan Bu Ria. Cepat, padat, singkat. Yang saya tanyakan yaitu kompetensi apa saja yang diperlukan ditambahkan agar dapat menjalankan peran sebagai guru yang optimal dan apa contohnya? Oke, saya ulangi Bu. Ria, jangan ngegas. Ya, kompetensi apa Ngebut saja yang kali, perlu Bu Ria. Jangan ngegas, Iya, Bu. ya, Pak. Ya, saya coba. Jadi takut. Bisa diulangi Bu Ria? Ya, Bu Ria. Baik, Bu. Kompetensi apa saja yang dapat diperlukan atau yang ditambahkan agar dapat menjalankan peran sebagai guru yang optimal? Ya, Dan beri saya ulangi. contohnya. Kompetensi yang perlu ditambahkan, yang ada udah banyak Bu ya, kita disuruh nambahkan lagi. Baik, yang perlu ditambahkan untuk menjadi guru profesional. Ya, baik, ini nanti perlu ditambah optimal dan berikan contohnya seperti itu. Terima kasih Bu. Lihat selanjutnya Ibu Laiba Erdika. Baik, terima kasih buat kelompok 5, Pak Januari. Nah, di situ saya lihat ada di modul 7.11, Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Itu ada kompetensi guru SD di nomor 25. Nah, ini dia, Pak. Ya. Di situ mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran komunikasi dan peningkatan wawasan. Nah, pertanyaan saya ini Pak, bagaimana cara guru meningkatkan kompetensi itu di era digital ini? Kita tahu ya, sekarang anak-anak lebih suka nonton TikTok daripada pembelajaran. Bagaimana cara guru memasukkan pembelajaran itu melalui media sosial itu? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Laiba. Berikutnya Pak James. Baik, terima kasih Pak Januari. Tadi kelompok Bapak sudah menjelaskan atau di modul 7.9 saya baca di sini ada kompetensi sebagai agen pembelajaran terdiri dari salah satunya itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mungkin ada di antara kita yang belum mengerti kompetensi pedagogik itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Demikian pertanyaannya, nanti kurang jelasnya nanti untuk pertanyaan Pak James sendiri, mohon. Tadi yang saya tangkap terakhir bagaimana meningkatkan kompetensi pedagogik ya, yang bagian terakhir yang pertama tadi saya kurang nangkap. Karena sambil nyatat tadi. Coba diulang Pak untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagian pertama. Iya, di halaman 7.9 tadi dijelaskan salah satu kompetensi sebagai agen pembelajaran terdiri dari kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu apa? Kemudian bagaimana cara meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran. Pengertian dari kompetensi pedagogik Pak yang pertama. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak James. Baik teman-teman, demikian pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman sekalian. Kami akan mencoba menjawabnya. Saya akan coba sebelum nanti ke teman-teman yang lain mungkin. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Bu Laiba tadi terkait pertanyaannya mengenai kompetensi guru di halaman buku kita, modul kita 7.11, yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pembelajaran komunikasi dan peningkatan itu ya kurang lebih Bu Laiba. Jadi Pak, iya Pak. Tadi
Ya, tadi kan disinggung juga, sekarang anak-anak sukanya nonton TikTok seperti itu ya. Jadi ini bicara ke gurunya, kalau anaknya nanti mungkin dampak dari bagaimana guru sudah menguasai baru mempengaruhi anak-anak seperti itu. Nah, terkait ke gurunya, ya yang saya pahami sih, yang pasti seorang guru itu harus terus mengupgrade diri ya. Kenapa dikatakan perlu mengupgrade diri? Karena memang ya sekarang ini udah zaman canggih seperti itu ya, semuanya serba canggih. Jadi apa yang kita mau ketahui semuanya sudah tersedia. Sekarang bagaimana tinggal kita berusaha mengambilnya atau menjanjikannya kepada anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjanjikan ke anak-anak kalau kita guru sendiri misalnya masih kurang kompeten ya dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan kompetensi seorang guru terkait hal ini, yang saya pahami yang pertama adalah tentunya seorang guru harus terbuka dulu ya, harus mau belajar untuk setiap perkembangan teknologi yang ada terkait dengan poin ini. Jadi banyak memang ya istilahnya kita to the point aja, banyak guru-guru semakin dia berumur ya, nggak di kelas ini, di kelas lain dulu angkatan sebelumnya. Banyak guru-guru memang ya mereka semakin tua mereka sudah malas begitu ya. Ini boleh saya lihat di beberapa hal. Contohnya kemarin di tempat ketika istri saya lagi IP, orang tua itu yang menyuruh anaknya untuk membuka perangkatnya seperti itu hanya untuk Zoom saja. Kenapa? Ya karena mereka sudah tidak melek teknologi atau seperti itu ya, sehingga mereka ya butuh bantuan orang lain. Nah, bagaimana ketika kita di posisi seorang guru seperti ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi kalau kita sendiri misalnya gaptek seperti itu ya. Artinya guru harus mau belajar seperti itu, belajar mengembangkan kompetensi diri terkait dengan penggunaan perangkat teknologi ini supaya apa? Artinya kita bisa ya mengambil berbagai sumber yang ada, bahkan kita mempergunakannya. Jadi dengan kemampuan kita menggunakan perangkat teknologi ini, kita bisa menyajikan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan kreatif. Ya, saya pernah menyajikan materi dalam bentuk Canva ini kepada anak-anak ya, dan mereka lihat, mereka puas seperti itu, bahkan mereka tertarik. Teacher seperti itu ya, bagaimana cara belajar Canva? Ajari kami dong. Nah dari sana saya boleh paham, tangkap satu poin, ya artinya ketika mereka melihat sesuatu yang menarik bagi diri mereka, ya mereka akan otomatis ya ingin seperti itu. Ada rasa ingin bagaimana ya, rasa ingin tahu. Nah, terkait kemudian anak-anak yang suka main TikTok tadi, jadi kita dengan bisa mempengaruhi mereka, ya otomatis kita bisa masuk kepada istilahnya komunitas mereka, sehingga ya kita juga dengan kompetensi yang ada itu kita bisa mengisi pemahaman-pemahaman atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk kemudian bagaimana kita membimbing anak-anak kita lebih baik lagi. Ini yang saya terkait pertanyaan Ibu Laiba tadi. Bagaimana Ibu Laiba? Atau teman-teman lain mau menambahkan atau sebelumnya ditanggapi Ibu Laiba dulu? Iya Pak. Izin menambahkan Pak, boleh? Dengan yang oh iya Bu Seril, silakanlah Bu Seril. Ya, Bu. Nah, kan pertanyaan Ibu bagaimana cara guru meningkatkan kompetensi guru dalam era digital. Yang sudah dipaparkan oleh Pak Januari itu semua oke. Yang saya tambahkan itu adalah kita sebagai guru harus bisa menguasai kelas yang pertama ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara untuk masuk ke era digital ke anak-anak. Nah, kita bisa yang Pak Januari katakan tadi sudah bisa melalui Canva. Yang kemudian yang kedua, kita bisa melakukan puzzle. Ada permainan itu yang di www puzzle apa gitu, saya ada nanti ininya webnya. Itu kita bisa tampilkan Bu Laiba pakai proyektor sehingga mereka bermain sambil belajar dengan cara menyusun puzzle, misalnya dalam bahasa Indonesia ataupun IPAS dalam gambar bunga ya kalau kelas 4. Kemudian bisa juga memakai EduCoplay atau Word Wall karena kemarin saya pernah pakai juga. Nah jadi
itu supaya imbang. Jadi kita memakai dunia era digitalnya kepada anak-anak belajar, anak-anak juga bisa memahami dari walaupun hanya sebatas sedikit materinya, tetapi mereka bisa memahami secara keseluruhan yang hari itu. Begitu Bu Laiba. Jadi kita harus sebagai guru harus siap untuk maju lebih baik lagi seperti itu, karena kan semakin berkembangnya zaman maka semakin tinggi juga teknologinya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengimbangi semua, apalagi anak-anak kita itu mereka sering main TikTok, di mana TikTok sudah merajalela ya Bu Laiba. Nah di TikTok itu ada juga tuh Bu, saya pernah menyuruh anak saya membuat apa namanya itu, satu video tapi tentang pembelajaran seperti kayak satu stop bully gitu. Mereka membuat video tentang stop bully misalnya kayak gitu. Itu memakai aplikasi TikTok atau CapCut yang ada seperti itu. Jadi hari itu mereka membawa handphone memang, tapi atas izin orang tua, dan otomatis kita juga harus lapor kepala sekolah ya, takutnya kan nanti disita HP anaknya. Jadi harus berjalan dengan imbang dan baik. Pokoknya bagaimana caranya supaya kita ini sebagai guru supaya profesional untuk meningkatkan kemampuan anak walaupun sekarang sudah marak di dalam era digital ini. Itu saja Bu Laiba, bagaimana? Iya, terima kasih Pak Januari, Bu Seril. Iya, hampir sama dengan Pak Januari tadi. Memang di sekolah saya memang ya Pak, itu banyak yang lansia, yang mau pensiun. Jadi banyak yang memang kurang dia. Jadi sikit-sikit nanti Bu Leba buat dulu ini, begitu memang Pak. Jadi itu memang kendala di dalam digital ini begitu kan. Kemudian banyak juga lansia, guru-guru tempat kami nggak punya media sosial gitu. Jadi mereka agak kurang paham men-share kegiatan anak-anak itu begitu. Jadi ya kita sebagai guru yang masih bisa tahu gitu, jadi membantu seperti itu. Tapi bagaimanapun memang harus dikembangkan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya Pak Januari, terima kasih ya Bu Seril. Izin ya Pak Januari sebagai moderator, Bu Laiba, saya nambahkan dikit ya. Iya, Bu. Mungkin kebetulan lansia-lansia yang ada di tempat Ibu, maaf, itu nggak mau belajar ya Bu, nggak mau belajar dan tidak mau melihat, membuka matanya bahwa zaman sekarang itu loh generasi Z loh. Dan sekarang sebentar lagi Alpha juga sudah jalan, generasi Alpha, yang nggak boleh kita lepaskan anak-anak itu dari gadget tadi. Jadi kalau kami di PPG Bapak Ibu, tidak boleh kita melarang anak tidak bermain gadget itu, tapi kasih mereka aplikasi seperti CapCut ya, dan lagi yang seperti ini ya, dan kami praktekkan itu ya, aplikasi Canva yang animasi, Powtoon, Freezy, KineMaster, dan aplikasi SML Edu. Nah itu harus dikasih tahu ke anak-anak. Jadi kita harus pandai memakainya gitu, harus pandai memakainya. Jadi kalau bisa Bu Laiba menjadi pioner ke lansia-lansia yang ada di sana untuk mengajari mereka gitu ya. Iya, Bu Laiba undang perwakilan lansianya ke sana, diundang itu contoh itu perwakilan lansianya. Diundang ke sana. Jadi bukti fisiknya ada, ini loh lansia yang pandai main kuisis gitu. Kasihan master ya gitu. Kasihan sekali Bu. Belum ada lansia Bu di sini Bu. Mungkin istilah lansia itu. Ya? Bu Laiba, lansianya berapa tahun Bu Laiba? Jangan udah mau pensiun Pak, karena kan udah 56 begitu kan, mau pensiun mereka. Jadi sebenarnya bukan nggak mau belajar Bu Edi, tapi kan memang bedanya cara ininya menangkapnya begitu Bu. Jadi kita harus pelan-pelan lah mengajari begitunya Bu. Bukan nggak mau belajar, maunya belajar Bu. Bu Laiba, guru juga sabar itu. Ya, guru juga harus apa Bu? Harus ada, mungkin kemungkinan sudah lansia kurpit lagi. Kalau kurpit lagi memang gitu, ngantuk-ngantuk terus. Oke, lanjut. Baik. Kan dari bilang nggak siap-siap di kelas ini nanti. Cepat, lanjut. Sebenarnya Pak Gilper tadi mau jawab, cuman waktunya udah mepet mungkin untuk ini ya. Karena Pak Gilper sebenarnya kompeten untuk terkait ini. Oke, baik teman-teman yang lain, silakan memberikan tanggapan untuk pertanyaan yang ada yang belum terjawab. Silakan. Ibu Laiba sudah boleh turunkan tangan. Saya mau menanggapi dari Bu Ria ya. Bu Ria tentang kompetensi guru yang
perlu ditambahkan untuk guru ya Bu ya. Sebenarnya ini 25 sangat banyak sebenarnya kompetensi ini, tinggal mengaplikasikannya ya Bu ya. Ada kita lihat untuk karakteristik anak, metodologi mengajarnya, kurikulumnya, dan lain sebagainya, ada 25. Namun yang perlu dalam hari-hari ini adalah kerjasama atau kolaborasi dengan teman sejawat, karena kan kalau sesama guru ada yang dibilang, oh guru ini dibandingkan dengan guru ini yang sering terjadi gitu ya, jadi membuat ada guru yang nggak percaya diri. Nah, kalau di sekolah kami memang pimpinan kami mengatakan saling berbagi gitu, jadi kalau misalnya apa yang akan kita pelajari kita sama-sama gitu, jadi itu sih yang perlu dikembangkan. Jadi orang tua pun tidak membeda-bedakan guru, oh ini udah penerapan dari sananya, seperti itu sih menurut pendapat saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik Bu Polma, biar saya tambahkan sedikit Bu. Yang disampaikan Bu Polma itu Bu, itu termasuk kompetensi sosial di mana guru berkomunikasi antara siswa, orang tua, serta tenaga pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Begitu Ibu Ria. Intinya seperti semua itu ya Bu ya. penting ya. Semua kompetensi itu penting, kalau mau ditingkatkan semuanya ditingkatkan. Kenapa? Karena guru itu dinamis, berkembang. Nggak menganggap kita yang selalu gitu-gitu aja. Oh aku ngajar gini-gini aja juga anak muridku jadi polisi kok. Itu harus dihilangkan. Jadi kalau kompetensi mana sih yang harus kita tingkatkan? Ya semuanya. Kalau nggak semuanya nggak mungkin kayak usia yang sudah lanjut pun harus ikut PPG. Emangnya seusianya Pak Panji ada yang mau ngasih gratis langsung PPG? Nggak ada, harus ada. Harus ada yang namanya bagaimana mereka berusaha untuk bisa setara. Kompetensi itu penting. Guru nggak bisa stagnan. Nggak ada bahasan itu, kalau masalah lansia tadi Bu Laiba, ya mohon maaf ya Bu Laiba ya, memang kalau lansia itu kan kita TST ya Bu, tahu sama tahu. Kenapa saya bilang TST, tahu sama tahu? Karena di guru penggerak aja 50 nggak bisa lagi ya Bu Mawarni ya, benar ya 50 nggak bisa lagi ya. 51 tuh guru penggerak udah nggak bisa lagi, karena dianggap memang masa produktifnya sudah habis. Jadi bonus pahala buat Bu Laiba itu apa? Kesabaran, membantu mereka, itu aja lah lagi. Kalau ditanyain Bu Ria tadi, kompetensi apa yang harus kita tingkatkan? Gitu ya, kurang lebih pertanyaannya, benar ya Pak Wandi? Kompetensi apa sih yang harus kita tingkatkan? Ditambahkan Bu. Ya, yang ditambahkan. Sebenarnya semua kompetensi itu kan perlu kita punya. Selain 4 itu masih banyak 20 kompetensi 25 ya, 25 atau berapa kompetensinya. Semua harus kita miliki kok. Cuman kan tidak perlu harus. Ada step by stepnya kan Bu. Guru pemula nih, kalau di negeri ada namanya guru pemula. Kemudian baru dia naik lagi ya Bu Mawarni ya. Nanti dia baru masuk guru muda. Nanti dia ada pertama, ada madya, ada tahapannya. Dan setiap tahapan itu tentu ada tingkatan yang membuat dia harus untuk naik tingkat, kamu bisa ini dulu nih ujiannya, kan gitu tuh. Kalau di modul guru penggerak, modul 1 ada pretest, ada posttest, udah selesai, bisa semua, baru bisa nih naik ke modul 2, kan gitu tuh bahasa kasarnya. Seperti itu juga kalau kompetensi guru ya. Jadi mau ditambahkan, sekarang saya tanya, pernah nggak sih terpikir sama Bu Mawarni dulu bahwa Ibu Mawarni itu harus bisa menggunakan Canva, harus bisa bikin video dari Canva, dari mana? Nggak terpikir, saya yakin Bu Mawar dulu terpikir nggak Bu? Harus bisa kayak gitu dulu Bu? Nggak terpikir Bu. Nggak terpikir, tapi saat ini, apalagi Ibu ikut program guru penggerak, nggak mungkin Canva-nya Ibu nunggu bilang, Pak Supandi bikinkanlah video aksi nyataku, nggak selesai. Nggak selesai. Bu Mawar berani nggak berani harus diseminasi budaya positif 1.4. Berani nggak berani harus berani ngomong. Apakah itu sempat terpikir? Enggak, tapi kompetensi itu memang harus ditambahkan. Dan kita jangan textbook. Kita harus melihat dunia luar. Ingat, guru itu kontekstual. Pembelajarannya disesuaikan
sesuaikan dengan kondisi saat ini. Begitu juga ketika kita mengajar di kelas. Jangan kalau ibu dulu, zaman dulu nak, nggak bisa. Kontekstual. Nggak bisa lagi. Anak disuruh menghayal nggak bisa. Saya malah penasaran itu. Bu Seril boleh dikirimkan di grup kelas itu. Puzzle atau yang bisa apapun itu untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak. Kenapa? Benar. Kita harus mengikuti seperti apa teknologi. Tapi sekali lagi, Ibu Hedi, kita nggak boleh melarang anak pakai gadget. Benar. Ketika alurnya itu pemakaiannya sesuai. Yang terjadi adalah orang tua sekedar memberi, tidak mau mengawasi. Kan itu yang jadi masalah sekarang. Nah, sebagai seorang guru, kita pakai quizzes nih, nggak bisa kita, khawatir kita, kayak kata Bu Seril, resikonya besar. Kepala sekolah harus waspada hilang. Apa yang kita gunakan, Bu? Paper quiz. Kan bisa tuh pakai paper quiz-nya juga, anak ngereng sini, ketawa juga mereka, semangat belajarnya. Nengok namanya naik, nama siapa naik. Itu sudah sebuah kita mengikuti bagaimana perkembangan diri. Kompetensi guru yang menentukan. Tadi ya, kalau yang sudah menjensiun sudahlah. Bantu doa biar dia sehat lansia, itu aja lagi. Gimana lagi ya kan? Biar tidak menyusahkan Bu Laiba, bantu doa aja lah Bu Laiba ya. Karena kalau tinggal setelah lagi mau kita cakap ya. Nah, iya Bu, benar Bu. Nah, itu aja lagi. Mudah-mudahan dia ingat kita sebagai guru, tulis aku. Nah, mudah-mudahan lancar. Nah, itu doanya dia aja lah yang kita minta sekali lagi ya. Oke, next, pertanyaan terakhir masih ada. Silakan dijawab pertanyaan terakhir. Oke, baik. Teman-teman yang lain juga gimana mengenai pertanyaan Saya boleh, Pak. tadi? Oke, Pak Gilper, silakan. Saya. Ya. Terima kasih. Saya ingat paper quiz itu, ingat pelatihan 1 juta. Kok ketawa? Yang mengalami saja. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya Pak James. Apa itu pedagogik? Gitu kan, Pak James? Nah, pedagogik, kompetensi pedagogik itu adalah kumpulan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran siswa. Nah, ini cakupannya misalnya ada di situ perencanaan pembelajaran, pengajaran, penilaian, keterampilan mengajar, pengetahuan materi, pengetahuan tentang siswa, pengembangan profesional guru. Nah, itu terus untuk tadi cara meningkatkannya bagaimana? Ada beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Yang pertama adalah pengembangan diri. Guru dapat terus belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan, kursus, seminar 1 juta itu boleh, dan sumber-sumber pembelajaran lainnya. Enggak harus disebut loh 1 jutanya. Masya Allah dia ini 1. Kecewa Bu, serius. Jangan salah, ada yang berikutnya yang 1 juta lagi. Lanjut, selain pelatihan-pelatihan kita bisa belajar dari siswa. Kita belajar mendengarkan pandangan dan masukan siswa tentang pengajaran saat kita mengajar gitu. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi yang mungkin sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita bisa untuk melatih pedagogik ini kita membaca dan membaca. Itu saja, mungkin kawan-kawan ada tambahan. Terima kasih. Oke, Pak James, gimana Pak James? Membaca apa itu Pak Gilang? Mana wajahmu Pak Gilang? Nggak nampak loh. Ya, biar lancar jaringannya Pak. Jangan cari wajahnya. Saya foto kamera Pak. Oke, membaca apa Pak? Membaca dan membaca. Oke, membaca buku, artikel, penelitian, dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf saya matikan karena jaringan Terima kasih. Sama Pak. Enggak, karena beliau habis dapat pelatihan 1 juta, jadi kayak gitu agak sombong sedikit ya. Padahal masih ada pelatihan 1 juta. Ada lagi berikutnya Pak Gilang, siap-siap berangkat pelatihan 1 juta berikutnya ya. Ya. Baik, Bapak James, sebenarnya kaitannya ketika Bapak bertanya pedagogik, yang wajib dimiliki oleh seorang guru itu kan 4 ya Pak James ya.
4. Yang pertama itu pedagogik nomor 1. Pedagogik, kemudian ada profesional, kepribadian dan sosial. Pedagogik sendiri Pak James, kenapa banyak orang kayak Bu Hedi pernah bilang, kok guru-guru sekarang ini kayak gini lah Bu, macam dia mana meminta pamrih gini apa-apa nggak bisa Bu, nggak bisa gini. Kenapa? Karena memang dasar pedagogiknya itu nggak kuat. Kalau orang yang dulu sekolahnya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, mereka ada ilmu jiwa, ilmu mendidik. Itu ada. Kemudian dia paham dasar-dasar pendidikan itu seperti apa. Nah, pedagogik sendiri, kalau kita yang sekarang, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu kan rata-rata dari kependidikan semua, meskipun tidak dasar semua di PGSD dapat ya. Pak James, untuk mengatasi tempat duduk anak sendiri, itu kemampuannya pedagogik Pak, pengos. Pengelolaan kelas itu, pengelolaan kelas sendiri, itu pedagogik Pak kompetensinya. Bagaimana kita bisa menerapkan, oh untuk pelajaran ini strateginya begini, metodenya begini, itu kemampuan pedagogik ya. Kalau profesional itu bagaimana kita memahami pembelajaran saat ini, kita meningkatnya nih terkait materi pelajaran. Tapi kalau pedagogik itu lebih kepada bagaimana strateginya, pola mengajarnya, metodenya, kaitan dengan siswanya sendiri, muridnya itu, gimana memahami karakteristiknya, itu dia yang ada di pedagogik. Seperti apa? Yang pasti pertama, kalau mau pedagogi kita meningkat, kita ikutnya tuh UKG. Uji kompetensi guru itu menentukan sekali kita berkompeten atau tidak dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga di PPG. Kenapa harus lolos UKG baru bisa PPG? Kan itu sebenarnya rangkaian urutannya tuh. Di PPG itu akan diperdalam, akan banyak keluar donat. Oh gitu. Kita terbuka pikiran kita, begitu ya. Ya, Terbuka pikiran kita, oh ternyata kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, yang kita lakukan gimana Bu Rina? Kalau kita tidak punya, saat ini saya nggak dapat kesempatan PPG nih Bu, belum sempat. Apa yang akan Bapak baca? 1, Pak, jurnal. Hasil penelitian orang itu menambah kemampuan kompetensi pedagogik Bapak. Misalnya nih, penggunaan metode ini untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap materi bangun datar, bangun ruang, dan lain-lain. Kalau Pak James kan guru matematika tuh, itu Bapak upaya meningkatkan kemampuan pedagogik Pak. Di situ sudah belajar Bapak jurnal. Melihat bagaimana simulasi pembelajaran orang, melihat video-video yang relevan dengan pembelajaran matematika, kemudian bagaimana sih, termasuk Bapak mengikuti parenting Pak. Seminar parenting itu kan tidak wajib orang Islam ya, orang non-Muslim juga banyak. Itu juga kemampuan pedagogik Pak yang diangkat. Kenapa? Oh, menghadapi anak murid begini tuh, treatmentnya begini, itu kita harus tahu di kelas. Jangan kita apa-apa, oh iya, tabrak lari, menganggap kita nggak perlu meningkatkan. Itu butuh sekali peningkatan kemampuan seperti itu. Jadi kawan-kawan, semua yang namanya kompetensi, itu menunjukkan kelas kita ada di level mana. Yang pasti 1, guru adalah long life education, belajar sepanjang hayat. Tidak pernah ada waktu berhenti. Guru kapan berhenti belajar? Ketika dia berhenti mengajar. Seorang guru berhenti belajar ketika dia berhenti mengajar. Silahkan, tidak usah belajar. Tidak ada istilah, saya dulu ngajar begini, anaknya jadi begini. Hiduplah di zaman dulu, jangan di zaman sekarang hidupnya. Seperti itu bahasa gampangnya. Kan ya? Jadi, bagaimana kita meningkatkan kompetensi? Semua kembali. Kalau di dalam guru penggerak namanya merdeka. Huruf M itu dimulai dengan kata apa? Mulai dari diri sendiri. Kita yang terfikir bagaimana mengembangkan kemampuan kita. Kita yang tahu bagian mana yang kita perlu ditambahkan. Kita yang menyadari bahwa, oh saya pengen begini, maka saya harus belajar ke arah yang seperti ini. Mungkin begitu ya. Bapak Ibu silakan di closing Pak Januari. Oke, Bu. Dan di closing. Ya baik Bu. Terima kasih Bu untuk penguatannya. Namun sebelum Ibu kami serahkan ke Ibu Tutor. Memang tadi yang di grup itu kan saya ingin sedikit singgung yang 10 itu kan tadi ada di modul yang kami sampaikan, kompetensi guru SD yang sudah pernah ada, 10 kompetensi guru lulusan SD. Nah, saya kemarin coba cari apa itu 10 kompetensi guru lulusan SD seperti itu Bu ya, dan saya nggak temu gitu loh. Yang adanya 10 kompetensi guru lulusan SPG. Ya udah, ini related nih, saya anggap seperti itu kan. Saya udah post aja di sini. Mungkin ini nanti pertanyaan teman-teman seperti itu kan, maka langsung saya sajikan. Kebetulan sepertinya related seperti itu sih Bu, makanya saya taruh di sini. Itu Bu, singkatnya kenapa saya buat ini. Kebetulan saya buat slide-nya ini Bu untuk ini. Terima kasih Bu.
Demikian teman-teman penyajian materi dari kelompok kami untuk diskusi yang sangat menarik dan aktif. Kami berterima kasih. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bersama-sama boleh mengingatkan kita kembali bagaimana kita menjadi seorang guru yang profesional dan terus mau mengupgrade diri menjadi guru yang terbaik. Demikian teman-teman, kami kembalikan ke Ibu Tutor, Ibu Desrina. Selamat sore. Sore, terima kasih Pak Januar. Memang Pak, kalau dikatakan perawat zaman dulu bagus karena mereka dari SPK, benar ya? Orang yang paham obat zaman dulu itu dari farmasi SMF. Orang yang zaman dulu dia lebih keren daripada sekarang guru dari SPG. Kalau guru agama itu PGA, mau PGA-nya Kristen, mau PGA-nya Islam, tapi pendidikan guru agama dari SMA-nya itu jauh lebih baik. Kenapa? Ilmu dasarnya tuh mereka ditanamkan. Kalau sekarang itu sudah berbeda, makanya pemahaman guru-guru zaman sekarang juga ada yang perlu ditambahkan juga. Jadi kompetensi lulusan SPG nggak semuanya disepelekan. Banyak juga yang bagus itu. Nah, cuman dengan itu ada penyempurnaan. Dengan adanya penyempurnaan, makanya dulu SPG bisa jadi guru, naik ke D2 ya. Setelah D2 baru AMAPD dulu gelarnya ya Bu ya. AMA.PD itu D2 PGSD. Kemudian naik lagi jadi sekarang S1 PGSD. Ada peningkatan-peningkatan, hanya saja pahami kembali kompetensi guru itu. Yang baik dari zaman dulu, guru-guru dulu kita ambil. Yang sudah tidak baik ya itu yang kita tinggalkan. Kenapa? Karena hakikatnya guru terus belajar. Kan itu yang paling penting ya. Baik teman-teman, sekali lagi tugas mandiri 2 sudah ada di sudah ada di LMS si layar. Untuk minggu depan saya mohon izin ACC ya, kita 12:30 mulainya ya Bu. Bu Mawarni 12:30 nggak ada kegiatan kan? Nggak ada kelas ya? Bu Seril saya mohon maaf, yang muslim, yang Jumatan nggak apa-apa Pak, Jumatan dulu jam 1 join oke, karena memang saya yang ada perlu. Jadi saya mohon maaf mengganggu ketidaknyamanan Bapak Ibu, jadinya nanti ya kenyamanannya terganggu sama saya, jadi buat tidak nyaman sekali aja untuk pertemuan besok aja saya mohon izin. Kita ketemu di hari Jumat jam 12.30 sampai dengan 14.30 ya. Mudah-mudahan sehat buat kita semua. Silakan mengerjakan tugas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata hari ini Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto keren dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu foto semangat Bu. Boleh 1. Boleh yang lain ya, yang bisa dapat gambarnya banyak. Meskipun Darwis tak bersuara hari ini, tak apalah. Yuk 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat beristirahat. Sampai bertemu di hari Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Izin live ya, Bu.